Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Masih dari event video World Rapid and Blitz Team Championship 2024. Sedikit banyak sudah saya jelaskan mengenai info turnamen ini kawan. Kalau lebih jelasnya ya kunjungi saja website resminya. Seperti biasa ada di kolom deskripsi link-linknya kawan. Nah tadi sudah kita lihat juga hasil-hasilnya di hari pertama. Para pemain atau tim-tim yang berlaga di event ini memainkan 4 game langsung sampai babak keempat kawan. Nah, turnamen Rapid menggunakan sistem Swiss 12 babak. Setiap harinya akan bermain 4 game kawan. Sementara ada timnya Richard Rapport menduduki posisi teratas kawan, 4 kali menang. Diikuti timnya Ding Liren, ada timnya ini Daniel Dubois kawan, tergabung dalam tim Al Ain ACMG Uni Emirat Arab. Dan kemudian diikuti timnya Magnus Carlsen dengan 3 poin kawan. 3 kali menang dan 1 kali kalah. Dan tadi sudah kita ulas juga permainan Magnus Carlsen dihajar oleh Richard Rapport kawan. Nah sekarang giliran permainan Daniel Dubois yang akan kita ulas. Nah Daniel Dubois pada game pertama langsung KO kawan oleh Grandmaster Rusia Boris Grachev. Dan kemudian di game kedua Dubois bermain remis, sempat hampir kalah kawan. Nah game inilah yang akan kita ulas kawan, menghadapi seorang International Master asal Kazakhstan. Kemudian di game ketiga Dubois remis kembali menghadapi Grandmaster. Nah di game kelima kawan Dubois bermain remis melawan Ding Liren. Nah langsung saja ke papan analisis permainan Daniel Dubois pada game kedua. Nah mungkin kalian penasaran bagaimana game Daniel Dubois ini menghadapi Ding Liren. Remis cepat kawan, pada babak keempat di posisi ini admin juga tidak habis pikir, kedua pemain mungkin sepakat remis di posisi ini kawan. Coba kita ulangi, permainan ini berakhir di langkah ke-20. Langkah-langkahnya seperti ini tanpa kita analisa, saya hanya akan tunjukkan gameplaynya saja kawan. Di sini Daniel Dubois bermain dengan settingan Viacento, settingan kesukaannya dengan Catalan kawan. Nah, gajah tarik mundur tadi setelah melakukan skat petak B4, gajah G2 rokade, setelah gajah F4, Ding Liren dengan kuda B ke D7-nya ada menteri J2 dan pion C6, kuda B ke D2 lanjut Ding Liren, maksud saya dari Daniel Dubois kawan, kemudian Ding Liren dengan pion B6-nya, pion H4 gajah B7, pion E4 ada pertukaran pion di petak E4, kuda G5 kawan. Nah, di sini ada pion C5 untuk menantang pertukaran pion kembali. Nah, di sini Stockfish menyarankan putih untuk bisa rokade panjang kawan. Dubois memilih dengan kuda D ambil pion E4. Caplok dengan gajah tempo ancam menteri. Caplok kembali oleh kuda, kembali menantang pertukaran kawan. Tapi Ding Liren memilih dengan pion C pukul pion D4, menyerahkan benteng. Kuda pukul kuda F6. Ambil balik dengan gajah. Gajah ambil benteng A8, ambil balik oleh menteri kawan. Kompensasi yang didapat oleh Ding Liren dengan korban kualitas, ya untung 1 pion sementara di pusat. Kemudian rokade Daniel Dubois dan diikuti dengan pion E5. Gajah bergerak ke G5 menantang pertukaran, diterima ambil balik. Kemudian ada pion E4 dan setelah benteng digeser oleh Dubois keluar ke lajur E ini kawan, permainan berakhir miss. Bagaimana menurut kalian? Siapa yang unggul di posisi ini? Kalau Stockfish menilai hitam mempunyai sedikit keuntungan kawan, walaupun kalah kualitas perwira. Oke, kita ke game Daniel Dubois pada game keduanya kawan, menghadapi seorang International Master asal Kazakhstan. Permainan ini cukup dramatis kawan, di mana Dubois dalam permainan endgame hampir kalah. Dalam kontrol waktu yang cukup dapat dipastikan Dubois kalah, karena kontrol waktu sudah mulai mepet kawan. Akhirnya lawannya tidak menemukan langkah terbaik, langkah kemenangan, dan mereka bermain dengan permainan 4 kuda. Pion D4 lanjut putih, pion E pukul pion D4, kuda ambil balik. Nah, gajah B4, kunci kuda untuk bisa mendapatkan pion pusat E4. Di sini putih melakukan pertukaran kuda pukul kuda C6 terlebih dahulu, ambil balik menggunakan pion B, menggunakan pion D, ya terjadi pertukaran menteri kawan, menggunakan pion B. Baru gajah berkembang ke petak D3 lanjut putih, Dubois rokade amankan raja. Kemudian rokade kawan, apakah kalian menukarkan gajah dengan kuda? Akan memberikan kesempatan putih bermain dengan sepasang gajahnya. Benteng E8 terlebih dahulu dari Dubois dan menteri keluar petak F3 untuk perkuat pion E4. Nah, di sini benteng B8. Gajah berkembang ke E3 untuk menyerang pion. Dubois tarik mundur gajah D6. Sama-sama memberikan ancaman bagi pion masing-masing. Ada benteng AB1, pion A5 menghindari serangan gajah kawan. Di sini terlihat memang struktur bangunan pion hitam dan Dubois ini rusak kawan.
pion bertumpuk di lajur C, pion terpisah di lajur A. Ya sementara sih tak ada masalah buat Dani Dubov, tapi ya tentu kawan, pion yang terpisah, pion lemah memang akan menjadi masalah di permainan endgame, selalu begitu. Apakah bisa mempertahankannya kawan? Nah di sini gajah F4 lanjut putih, sikat, ambil balik, kemudian pion D6. Untuk perkuat petak E5-nya, untuk mencegah pion putih didorong maju kawan. Kita berada di langkah ke-13 kawan. Nah dilanjut dengan pion B3 agar tidak mendapatkan tekanan terus dan bentengnya leluasa bergerak kembali menuju pusat. Kuda D7 lanjut Dubov, persiapan menuju pusat E5 kawan. Nah di sini benteng B D1. Ada kuda E5 serang gajah terang, gajah dipertahankan mundur ke E2, Dubov melanjutkan dengan pion C5, membuka ruang sebanyak mungkin manuver bagi kuda, mungkin nanti mencapai petak D4, ataupun juga buka diagonal-diagonal terang bagi gajah terangnya kawan. Menteri mundur ke petak D2, Dubov gajah B7. Kemudian di sini ada pion F4, usir kuda, kuda lompat mundur ke petak D7, dorong pion E5 sekarang. Ya harus berhati-hati kawan, posisi kuda dalam posisi kena pin. Di sini kuda mundur ke petak F8, lanjut Dubov, baru di langkah ke-19 kita temui langkah bertanda kuning kawan. Bagaimana kawan cara penyampaian admin di video kali ini? Sat-sat kawan, tidak banyak alternatif yang admin tunjukkan. Memang kawan, langkah-langkah sampai langkah ke-19 ini terlihat cukup simpel, jadi tidak terlalu kompleks kawan. Beda dengan game pertama saat Dubov kalah kawan, banyak sekali langkah-langkah yang tidak presisi. Oleh karena itulah saya pilih game ini, bukan game kekalahan Dani Dubov. Ribet untuk menyampaikan game itu kawan. Lanjut kawan, di sini kawan langkah terbaiknya ke petak B6. Memang pion ini nanti juga akan terlihat jatuh juga di sini kawan. Pion lemah di sini juga. Mungkin reposisi gajah terlebih dahulu atau gimana. Dubov memilih kudanya ke petak F8, lanjut pion E pukul pion D6, ambil balik dan sudah saatnya pion ini diambil saja. Jangan khawatir soal gajah kalian, masih ada kuda yang bisa menjaga. Tapi putih memilih gajah F3, Dubov menukarkan gajah. Kita temui permainan kuda di atas papan sekarang kawan, ambil balik oleh benteng. Nah sekarang kuda E6 lanjut Dubov. Di sini kuda ke D5. Ambil pion ini bukan saatnya, beda lagi ceritanya kawan. Karena di sini kuda akan lompat ke petak D4, memutus koneksi benteng menteri dan nanti bisa ambil benteng dengan tempo skak. Apakah kalian mau ambil pion ataupun pertukaran menteri? Sama juga kawan. Nanti akan kita dapati di mana putih kalah kualitas perwira. Oke, kembali lagi ke permainan aslinya. Jadi kuda D5. Dubov melangkah kuda ke D4, ancam benteng. Benteng turun ke F2 setelah menteri H4. Di sini pion C3 usir kuda. Kuda kembali ke F5. Benteng E2 menantang pertukaran dan sudah saatnya bisa diterima saja. Dubov memilih dengan menteri G4. Di sini ada benteng DE1 menambah dukungan kawan. Kemudian Dubov akhirnya menukarkan benteng, ambil balik dengan benteng. Dengan menteri yang kuat kawan juga memberikan ancaman di sini, mungkin akan terjadi pertukaran menteri langsung. Memilih dengan benteng, kemudian pion H5 lanjut Dubov, berikan ruang agar raja ini tidak ada masalah kejutan di baris belakang seperti biasa dan pion siap didorong terus. Menteri D3 tekan kuda kawan, pion H4 bisa dihentikan dengan pion H3, memilih dengan benteng E1, pion siap didorong terus juga tak ada masalah. Mungkin nanti akan dicaplok oleh menteri, pertukaran menteri. Walaupun korban pion, tapi struktur pion putih juga bertumpuk kawan. Ada pion terpisah juga di lajur F. Memilih raja H8. Di sini raja F2. Kuda H6. Raja G1. Menteri H5 kawan. Berikan tempat bagi kuda. Dorong terus pion juga tak ada masalah seperti tadi kawan. Menteri H5 pilihan Dani Dubov. Kemudian di sini kuda ke E7 yang terkuat kawan, memilih kuda ke petak E3. Masalahnya kawan dengan adanya kuda ke petak E3, dia blokade akses menteri menjaga baris ketiga. Maklum kontrol waktu sudah mulai mepet kawan. Pion H3 lanjut Dubov, menteri D5 menantang pertukaran, ditolak kawan. Kalian mungkin tadi juga caplok pion ini juga tak ada masalah, temponya ancam benteng. Setelah benteng digeser, nah kalian bisa tarik mundur, menteri ini bergerak ke peta
C6 kah, bisa jadi, atau mundur kah, bisa jadi. Oke, kembali lagi ke langkah aslinya kawan. Tadi tidak ambil pion, tapi memilih menantang pertukaran menteri. Ditolak Dupop, menterinya ke petak G6. Dan menteri tadi selain menantang pertukaran juga untuk backup petak G2-nya kawan. Nah, pion G3, benteng E8, Raja F1, langkah bagus untuk menghindari lajur G kawan. Dan juga dekati benteng, proteksi benteng. Di sini ada menteri F6, mengincar pion, menteri mundur ke petak D3, benteng diangkat naik ke petak E6, berkoneksi dengan pion agar tidak ada masalah kawan. Benteng E2, kemudian menteri E7 kawan, memberikan tekanan berat di lajur E. Kuda D5 menantang pertukaran benteng kawan, sekaligus juga ancam menteri di sini. Menteri bergerak ke petak B7, harus berhati-hati di ruang-ruang terang ini kawan. Pion C4, perkuat posisi kuda, menjadi blokade di pusat kuda. Sekarang menteri C6 lanjut Dupop. Pion G4 ditawarkan kawan, harapannya nanti juga bisa mendapatkan pion H3. Ambil saja untuk saat ini kawan, kalaupun menteri ambil tempo skak, ya mundur saja. Tapi Dupop tidak ambil, memilih pertukaran benteng terlebih dahulu, ambil balik. Nah, di sini kawan, menteri ke petak D7, berikan dukungan bagi kuda. Dorong pion F5, pion G5 untuk menghindari tekanan itu salah satu opsi. Tapi dengan pion F5, kemudian menteri D8, lanjut Dupop. Di sini ada pion F6 untuk merusak struktur pion kawan, diterima. Pion G pukul pion F6, menteri ke petak E3, ancam kuda dan juga mengincar pion kawan. Di sini Raja G7, menteri ambil pion H3, lanjut putih. Dupop tawarkan pion A4 kawan untuk merusak struktur pion putih bertumpuk di lajur A. Ada opsi yang lain, menteri bergerak ke petak E8 kah? Tapi memilih untuk dorong pion, korban pion. Pion ambil, menteri A5 coba rebut kembali. Kalau Stockfish menyukai ke petak D7, tapi coba rebut kembali kawan. Dan menteri ke petak C3, menantang pertukaran menteri kawan karena merasa unggul. Dan juga coba rebut kembali pion petak F6. Dupop memilih ambil pion A4 dan persiapan melakukan skak-skak yang berulang-ulang kawan. Kuda yang ambil pion F6, persiapan discover check. Kalau dengan menteri, raja ke petak H7, mungkin kuda akan ke petak E3, jaga pion dan juga jaga petak D1 kawan. Putih masih unggul. Tapi memilih dengan kuda, kuda caplok pion F6, persiapan discover. Menteri D1 terlebih dahulu dari Dani Dupop. Raja F2, baru raja ke G6 menghindari discover. Kemudian pion H3 untuk berikan dukungan kawan bagi pion G4. Dupop menteri H1 mencoba ingin melakukan skak-skak kawan. Di sini kuda H5 harus berhati-hati. Dani Dupop ada potensi skak mat. Menteri H2 skak. Raja turun. Skak lagi. Raja naik. Skak lagi. Turun lagi raja. Skak diuber-uber terus oleh Dani Dupop kawan karena potensi skak mat kawan. Menteri G2 lanjut Dupop skak. Raja ke petak B3. Dupop terus menyerang lewat diagonal-diagonal terang kawan. Bergeser ke petak A3. Skak lagi di pojok. Bergeser ke petak B2. Ya, bisa melakukan skak-skak terus di sini kawan. Skak terlebih dahulu di petak B7. Akhirnya diblokade oleh menteri. Menantang pertukaran menteri kawan. Dan berharap pada pion bebasnya kawan. Kalau sampai ini terjadi, putih menang mudah. Dupop geser menterinya ke petak E7. Di sini mulai dorong pion A4 putih. Dupop menawarkan pertukaran kawan. Ya, kalau pion pukul pion, kuda jatuh terlebih dahulu, kuda lari ke petak F4 skak, dikejar terus oleh raja. Dan kuda D5 ancam menteri. Menteri bergerak ke petak E5 skak. Blokade dengan menteri menantang pertukaran kawan. Di sini pion pukul pion G4. Akhirnya Dupop bisa menyamakan kedudukan pion kawan. Menteri pukul menteri, ambil balik. Kemudian di sini pion pukul pion, kuda lari terlebih dahulu untuk mengejar pion putih kawan. Di sisi menteri tentunya. Dorong pion A5, Dupop melangkah kuda D6 kawan untuk ancam pion di sini dan mencoba menghentikan pion di lajur A ini. Raja putih B3, Dupop ambil pion G4 dan di sini dorong pion A6. Kuda C8, hentikan pion jelas. Di sini kuda F6 dalam kontrol waktu yang tinggal beberapa detik kawan. Akhirnya putih melakukan kesalahan blunder sehingga posisi permainan mulai kembali level kawan. Dupop punya kesempatan untuk mengakhiri game ini dengan remis. Apa langkah terbaiknya untuk membuat posisi putih ini menang?
raja terus naik kawan. Naik saja terus. Seumpama di sini juga mulai dorong pion kawan. Ya, raja putih naik saja. Untuk mengejar kuda dan pion kalian bisa lolos. Coba kalian lanjutkan sendiri, pasti lolos. Tak perlu kalian khawatirkan soal pion hitam ini, masih ada kuda yang bisa mengawal juga. Oke lanjut, tapi memilih kuda lompat ke peta F6 skak. Ini memberikan tempo bagi raja ini bergerak kawan. Kuda peta D7, garbu 2 pion hitam, Dubov dorong pion E4-nya. Mulai didekati oleh raja putih. Dubov terus dorong pion E3-nya, didekati oleh raja putih. Dubov dorong pion ke E2, serahkan diri kawan untuk memberikan tempat bagi rajanya ke peta E4. Kuda caplok pion C5 skak. Raja dekati kuda, dekati pion kawan. Nah, ciamiknya putih di sini bermain dengan kuda B7. Harus berhati-hati di sini. Karena raja jika caplok pion ada ancaman skak, garbuan pada kuda. Kalau diambil kawan, tapi Dubov berani ambil. Akhirnya ada skak di sini. Ciamik langkah ini kawan, tapi permainan dirasa masih level dan masih bisa remis. Tapi kalau kalian sikat kuda ini, ya wassalam kawan. Wassalam, putih menang. Dubov hanya melangkah raja naik ke petak C5. Kuda pukul kuda, raja C6. Raja putih bergerak, raja dekati kuda. Dorong pion, Dubov geser raja kawan. Dan rajanya mojok. Raja Dubov mojok di petak A8. Ya, situ, sini, sana, situ, sana, situ. Ya udah mojok di situ, remis kawan. Di langkah ke-84. Itulah kawan usaha Dubov untuk mempertahankan diri dari minus 1 pion, di mana di posisi tadi posisi Dubov di ambang kekalahan. Coba lihat, Dubov mencoba menghentikan laju pion dan langkah terbaiknya raja ini terus bergerak saja sesegera mungkin untuk naik kawan. Tapi putih melangkah kuda ke peta F6 skak tadi, memberikan waktu bagi raja ini juga untuk mempertahankan diri. Cukup disayangkan. Oke, semoga permainan dari Dubov tadi bisa menghibur kalian kawan. Dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.